Ya, balik lagi teman-teman, kita balik lagi di channel kesayangan kita, channel Ngobrol Olahraga. Hari ini kita mau membahas kembali kepada kisah atlet. Nah, jadi di kisah atlet kali ini ya kita mau membahas atlet yang kita semua sudah kenal ya seharusnya ya, karena sangat terkenal dan juga memiliki rendah hati yang sangat luar biasa ya. Sangat banyak yang menyukai atlet ini, bahkan bukan hanya orang Indonesia saja. Bahkan baik atlet luar negeri maupun netizen luar negeri sangat respect dan sangat menyukai atlet ini ya. Siapa lagi kalau bukan Hendra Setiawan. Nah, jadi kita mau membahas Hendra Setiawan ya. Hendra Setiawan sendiri dia lahir pada 25 Agustus tahun 1980. Hendra Setiawan sendiri memainkan permainan bulu tangkis sudah sejak dini, sejak sangat muda, sangat kecil ya. Tetapi awalnya hanya memulai dari ikut-ikutan saja karena hobi dari sang orang tua yang hobi bermain bulu tangkis, sehingga Hendra ikut-ikutan. Barulah di umur 7 tahun Hendra Setiawan mulai tertarik dan mulai menekuni dengan lebih serius bulu tangkis ini, dan melalui langkah yang merupakan mengikuti sebuah klub. Pada umur 7 tahun mengikuti klub itu adalah titik awal dari keseriusan Hendra Setiawan dalam olahraga bulu tangkis. Pada saat itu Hendra Setiawan tergabung dengan klub Sari Mutiara yang berada di Tegal. Tetapi Hendra Setiawan masa kecilnya berada di Pemalang, Jawa Tengah ya, di Pemalang, dan jarak dari Pemalang ke Tegal itu cukup jauh, kurang lebih sekitar hampir 1,5 jam perjalanan ya, dari Pemalang menuju ke Tegal itu sendiri. Dan sang ayah pun mengantarkan Hendra ini untuk berlatih di hari Senin, Rabu, dan Jumat dengan jarak yang sangat jauh harus ke Tegal tersebut, sesuai dengan porsi latihan di klub Sari Mutiara. Tetapi selain dari Senin, Rabu, dan Jumat, Hendra Setiawan sendiri sering melakukan latihan sendiri, latihan pribadi bersama orang tuanya juga dilakukan di gedung serbaguna yang ada di alun-alun dari kota Pemalang. Lalu kancah Hendra Setiawan sendiri mulai memasuki kancah internasional ternyata sangat cepat, di mana itu terjadi di ASEAN Junior Championship 2001 ya, di mana Hendra Setiawan mengikuti sebagai ganda campuran bersama dengan pasangan Lina Marlina. Jadi pada saat itu Hendra Setiawan masih berumur 17 tahun. Walaupun tidak berhasil mendapatkan juara, tetapi sudah banyak senior yang mulai melirik, baik pelatih maupun pelatnas yang mulai melirik Hendra Setiawan melalui Junior Championship 2001 tersebut. Lalu Hendra naik ke kelas senior setelah akhirnya dia berpindah ke tunggal putra. Langsung mendapatkan pasangan ikoniknya yaitu Markis Kido. Itu 2 tahun setelah ASEAN Championship tadi. Jadi ada di tahun 2003 Hendra Setiawan naik ke kancah senior, dan di debutnya juga kembali mengikuti ASEAN Championship, tetapi di senior bukan lagi Junior Asian Championship, dan mendapatkan juara 2 alias runner up bersama dengan Markis Kido. Dan tidak sampai di situ saja, perjalanan Hendra Setiawan dan Markis Kido sangat gemilang, sangat luar biasa ya. Bukan hanya di level Asia, bahkan sampai level dunia, sampai memegang peringkat 1 dunia sebagai ganda putra terbaik di dunia cukup lama bersama dengan Markis Kido, dan juga mendapatkan medali emas di Olimpiade yang sangat ikonik, Olimpiade Beijing 2008. Dan setelah menjuarai Olimpiade, Markis Kido dan Hendra Setiawan di tahun 2009 memutuskan untuk keluar dari pelatihan nasional atau pelatnas dan berlatih di klub mereka sendiri, yaitu Jaya Raya Jakarta. Dan setelah mereka berlatih sendiri di Jaya Raya Jakarta, mereka juga kembali dipanggil kepada pelatnas untuk mengikuti salah satu pertandingan yang kompetisi yang sangat bergengsi, yaitu Piala Thomas yang merupakan bergu putra di tahun 2010. Nah, bersama dengan Markis Kido, Hendra mendapatkan begitu banyak kesuksesan, tetapi Hendra Setiawan tidak hanya berhenti pada ganda putra saja, dia pun mencoba peruntungan di ganda campuran.
Dan luar biasanya ternyata Hendra Setiawan di ganda campuran kali ini tidak berpasangan dengan pemain dari Indonesia, melainkan berpasangan dengan pasangan dari Rusia yang bernama Anastasia Ruskih. Nah, jadi di saat ini mungkin ini adalah terlalu berat untuk mengikuti dua cabang sekaligus, sehingga Hendra Setiawan pun harus mengalami yang namanya paceklik gelar atau kesulitan mendapatkan gelar di tahun 2011, baik di ganda putra maupun di ganda campuran. Dan akhirnya Hendra Setiawan harus berpisah dengan pasangannya Markis Kido di ganda putra karena Markis Kido memiliki beberapa halangan berupa kesehatannya. Almarhum Markis Kido memiliki permasalahan dalam kesehatannya, sehingga Hendra Setiawan harus mencari pasangan baru, dan Hendra Setiawan pun kembali ke pelatnas di PBSI pada tahun 2012 dan mendapatkan pasangan baru yang juga tidak kalah ikoniknya, tidak kalah luar biasanya, yaitu Muhammad Ahsan. Perjalanan Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan kita sudah tahu, sudah sangat luar biasa, memenangkan begitu banyak gelar, bahkan sangat direspek oleh berbagai atlet. Tetapi yang menarik adalah ternyata mereka pernah berpisah setelah Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro di Brasil. Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan sempat berpisah, di mana Hendra Setiawan bersama dengan pasangan barunya di ganda putra yang luar biasanya kembali ternyata adalah orang luar negeri, yaitu dari Malaysia, Tan Bon Hyong. Sehingga Hendra bersama dengan Tan Bon Hyong, dan Muhammad Ahsan sendiri juga mendapatkan pasangan baru, yaitu bersama Rian Agung Saputro, orang Indonesia. Nah, jadi mereka sempat berpisah tetapi akhirnya kembali dipasangkan lagi karena memang ternyata lebih cocoknya adalah Ahsan dan Hendra. Sehingga Ahsan dan Hendra mendapatkan begitu banyak gelar yang luar biasa. Yang paling mentereng tentunya ada Indonesia Open, ada Super Series Final ya, atau BWF World Tour Final kalau sekarang namanya, ada juga All England dan berbagai Open lainnya seperti Japan Open juga. Sangat banyak gelar yang didapatkan bersama dengan Muhammad Ahsan. Nah, jadi untuk Hendra Setiawan sendiri sangat direspek, sangat banyak, bahkan salah satu atlet terbaik Cina juga menjadi seperti anak angkat dari Hendra Setiawan karena sangat respect dengan mereka. Dan teman-teman kalau pernah mengikuti forum bulu tangkis di Cina, mereka sangat respect kepada Hendra dan Ahsan ya, the daddies. Mereka sangat respect, walaupun mereka kalau kepada pasangan yang lain benci ya. Ada pasangan Indonesia lain yang dibenci oleh masyarakat badminton lovers di China, tetapi kalau Hendra Setiawan sangat dicintai dan sangat didukung. Bahkan kemarin juga kita sudah buat videonya di pertandingan terakhir dari Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan. Pasangan lawan yang mengalahkan mereka pun sampai berderuk air mata, menangis karena mengatakan bahwa Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan adalah idola mereka. Sangat bangga mereka bisa menghadapi mereka untuk terakhir kalinya dan sangat respect kepada Hendra dan Muhammad Ahsan. Jadi Hendra Setiawan sendiri adalah salah satu atlet yang sangat luar biasa, tetapi mungkin tidak terlalu digembar-gemborkan karena memiliki personality yang sangat humble, sangat rendah hati, dan sangat ramah orangnya, sehingga mungkin tidak terlalu ramai di sosial media. Tapi kita jangan lupa, kita respect legend kita, Hendra Setiawan, yang telah memberikan medali emas Olimpiade dan berbagai gelar-gelar lainnya. Untuk penutupan kita, sebelum kita masuk ke gelar-gelar Hendra Setiawan, boleh berikan subscribe dan berikan likes teman-teman, dan berikan komen dukungan. Memori-memori apa sih yang kita ingat dari Hendra Setiawan di dalam karir bulu tangkisnya. Kita akan tutup dengan gelar-gelar dari Hendra Setiawan.